Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang disusun oleh Ustaz Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah ta'ala. Dan kita berada pada pembahasan kaidah yang ketujuh dari kaidah-kaidah selain kaidah kubra dan kaidah yang teksnya terambil dari nas dalil, yaitu al-jawazu syar'i yunafi ad-dhaman. Sesuatu yang diperbolehkan secara syariat, maka ini meniadakan ad-dhaman, kewajiban mengganti. Yang ringkasnya, apabila kita melakukan suatu perkara yang mubah, suatu perkara yang boleh, yang tidak terlarang menurut syariat, maka apapun dampak yang terjadi akibat perbuatan mubah kita tersebut, itu tidak ada kewajiban mengganti. Apabila ada kerusakan yang disebabkan perbuatan mubah yang kita lakukan, maka tidak ada kewajiban mengganti. Di antara contoh yang kemarin telah kita sebutkan, misal ada orang yang membuat sumur di tanah milik sendiri, yang jelas-jelas tanah itu berada pada kekuasaannya, namun ternyata ada orang yang tanpa izin masuk kawasan tanah tersebut, kemudian terjerumus ke dalam sumur, jatuh ke dalam sumur, hingga mengakibatkan bisa jadi kematian ataupun mengakibatkan patah tulang dan yang semisalnya. Maka pemilik sumur, pemilik tanah tidak ada kewajiban membayar diat apabila itu meninggal dunia, dan tidak ada kewajiban untuk nambani, untuk memberikan pengobatan bagi orang yang patah tulang tersebut. Mengapa? Karena ia telah melakukan perbuatan yang diperbolehkan secara syar'i, membuat sumur di tanah sendiri, sehingga apapun yang terjadi akibat, yaitu orang yang masuk ke dalam sumur tersebut, maka dia tidak bertanggung jawab. Nah, ini contoh kaidah yang kemarin sempat kita sampaikan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kaidah yang kelima, halaman 230. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, kalau ada seorang hakim yang memotong tangan pencuri atau mencambuk pezina, lalu ia mati disebabkan oleh potongan tangan atau cambukan tersebut, maka hakim tadi tidak wajib membayar diat, karena dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam firman-Nya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan,
dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini tentang apa? Potong tangan bagi pencuri. Juga firman-Nya tentang pezina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya sebanyak 100 kali cambukan. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kelima, yaitu tatkala hakim menegakkan syariat Islam, bagi pencuri potong tangan, bagi pezina dicambuk. Ya, ini pezina yang apa? Yang masih belum pernah menikah. Adapun pezina yang sudah pernah menikah, maka hukumnya apa? Rajam sampai mati. Adapun pezina yang belum pernah menikah, maka ia dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama satu tahun. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Bahkan apa? Ini adalah aturan syariat. Ketika seorang hakim memutuskan hukuman potong tangan bagi pezina, lalu ternyata meninggal dunia, maka hakim tersebut tidak ada kewajiban untuk membayar diat. Tidak ada kewajiban membayar diat. Berbeda apabila ada seorang yang melakukan pemotongan tangan kepada orang lain. Jadi ada orang motong tangan kawannya, lalu ternyata meninggal dunia, maka ia wajib membayar diat. Karena ini masuk kategori pembunuhan. Pembunuhan apa? Ada yang tahu? Pembunuhan kan ada 3, pernah kita sampaikan. Apa saja? Pembunuhan itu ada 3. Apa saja? Berencana, tanpa rencana, tidak berencana. Pembunuhan apa? Pembunuhan yang pertama qatlul amd, pembunuhan sengaja. Yang kedua syibhul amd, mirip sengaja. Yang ketiga qatlul khata', tidak sengaja. Pembunuhan sengaja yaitu seorang yang menyerang orang lain dengan alat yang membunuh. Ya, menyerang dengan pisau, dengan senapan, dengan panah, jelas-jelas diarahkan ke orang lain. Lepaslah pisau tersebut, anak panah tersebut, peluru tersebut mengenai kawannya lalu mati, maka ini pembunuhan sengaja. Ya, pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang mirip sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan penyerangan, namun bukan dengan alat yang membunuh. Orang yang diserang atau yang mengenai sesuatu tersebut lumrahnya tidak mengakibatkan kematian. Dilempar apa misalnya? Dilempar kertas, ya, kena kepala. Kertas yang dibulet-buletkan itu dilempar kena kepala. Apakah itu benda yang mematikan? Tidak. Diselentik dengan keras misalnya, apakah itu mematikan? Tidak. Dipukul pakai 1 biji lidi, apakah mematikan? Tidak. Namun ternyata qadarullah mati, maka ini pembunuhan. Pembunuhan apa? Syibhul amd, mirip sengaja. Kenapa dikatakan mirip sengaja? Karena dia telah melakukan penyerangan, telah
menuju sasaran, meskipun alat yang digunakan bukan alat yang mematikan. Dan wallahu a'lam bishawab, orang yang memotong tangan insya Allah masuk dalam kategori ini. Dipotong tangan lumrahnya tidak mati, sakit iya, tersiksa iya, tapi orang dipotong tangan tidak sampai menyebabkan kepada kematian. Ini yang paling umum. Namun dalam satu kasus orang mati, ya, dipotong tangannya mati, maka ini adalah pembunuhan syibhul am, mirip sengaja. Dan yang terakhir pembunuhan apa? Tidak sengaja, qatlul khata'. Itu seseorang melakukan sesuatu yang tanpa sengaja mengenai orang, misalnya. Yang sering dicontohkan itu apa? Ngelempar batu, sasarannya mangga, tapi ternyata kena kepala orang. Latihan panah dengan target yang jelas, dengan ruang tempat yang sudah dijaga, tapi ternyata tiba-tiba ada orang lewat di belakangnya, tidak sengaja terkena anak panah. Maka ini pembunuhan tidak sengaja. Baik, kembali kepada kasus kita. Hakim yang memotong tangan ini perbuatan yang diperbolehkan apabila terbukti melakukan pencurian. Maka akibat dari potong tangan itu ternyata menghilangkan nyawa, maka hakim tersebut bebas dari tanggungan membayar diat. Yang mana ini apabila terjadi bagi selain hakim, seperti yang tadi kita contohkan, orang membunuh atau yaitu memotong tangan kawannya, kemudian ternyata meninggal dunia, maka dia wajib membayar diat karena pembunuhan mirip sengaja. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada kaidah. Ya, kembali kepada kaidah al-jawazu syar'i yunafid dhaman. Perbuatan yang dilakukan yang diperbolehkan secara syar'i ini meniadakan ad-dhaman, tanggung jawab ganti rugi. Demikian pula pezina yang belum pernah menikah, maka hukum syar'i yang diberlakukan bagi mereka dicambuk 100 kali. Dan yang namanya cambukan itu lumrahnya tidak mematikan. Melukai iya, menyiksa iya, tapi mematikan tidak. Namun qadarullah ternyata ada orang dicambuk 100 kali mati, maka keputusan hakim ini sah dan hakim tersebut tidak bertanggung jawab atau lepas dari kewajiban, yaitu membayar diat tadi. Dan ini berbeda apabila ada orang mencambuk kawannya dengan sapu, ya, sapu kerik itu misalnya. Jangankan dicambuk 100 kali, dicambuk sekali kemudian mati, ini tetap disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan apa tadi? Mirip sengaja, yang ada kewajiban membayar diat. Nah, sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan yang dibolehkan menurut syariat apabila ternyata memiliki dampak hilangnya nyawa atau kerugian, ya, yang semisalnya, maka pihak yang terkait tersebut tidak ada kewajiban membayar ganti rugi. 6. Taib, sebelum masuk contoh yang ke-6, di sini ada hal yang patut untuk kita cermati tentang dua firman Allah yang dibawakan oleh al-muallif terkait hukum pencurian, hukum bagi pencuri dan hukum bagi pezina. Ya, Allah Subhanahu wa taala membedakan siapa yang disebutkan pertama kali di dalam ayat dari jenis kelaminnya. Kalau pencurian yang disebutkan laki-laki, wassariqu wassariqatu.
pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Kalau perzinahan yang disebutkan pertama wanita, az-zaniyatu waz-zani, wanita pezina dan laki-laki pezina. Mengapa Allah bedakan antara pencurian dan perzinahan dengan menyebutkan jenis kelamin yang berbeda? Jawabannya, di antara hikmah yang disebut oleh para ulama adalah yang disebut pertama kali ini yang biasa menjadi pemicu atau otak penyebab dari kriminalitas tersebut. Pencurian umumnya laki-laki, butuh keahlian, butuh naik pagar, butuh bobol berangkas, ya, butuh berakting seperti ninja misalnya, ya. Nah ini laki-laki, ya kan? Adapun kalau perzinahan, yang suka nggoda siapa? Hah? Yang suka nggoda siapa? Hah? Yang suka menggoda siapa? Yang tergoda laki-laki, ya. Yang suka menggoda dalam artian ya tahu sendirilah, ya. Yang menyebabkan fitnah, siapa yang menyebabkan fitnah? Hah? Perempuan. Makanya yang disebutkan pertama kali dalam hukuman zina itu wanita, az-zaniyatu waz-zani, dua-duanya dihukum. Siapapun dia kalau melakukan pencurian, mau laki-laki mau wanita, ya, dipotong tangannya menurut syariat Islam. Demikian pula dengan perzinahan, siapapun dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama di dalam ayatnya ini jenis kelamin yang berbeda, ini ada hikmahnya. Ya, sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pencurian pada umumnya penyebab utamanya adalah para lelaki, sedangkan perzinahan sebaliknya adalah para wanita. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti tentang fitnah wanita. Wallahu taala a'lam bissawab. Contoh yang keenam. Masih dari kaidah al-jawazus syar'i yunafi ad-dhaman. Seorang dokter, kalau memang dia menguasai ilmu kedokteran, lalu mengobati pasien dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran, lalu ternyata pasien itu mati disebabkan obat itu, atau mungkin kalau keahlian misalnya praktek, ya, operasi misalnya. Dokter ahli operasi sudah melakukan operasi sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, ya, namun ternyata qadarullah pasien meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban untuk membayar diat menurut mazhab yang rajih. Intinya dokter itu terbebas dari pembunuhan, terbebas dari ganti rugi. Adapun kalau dia itu dokter gadungan, lalu ada pasien yang mati disebabkan perbuatan dia, maka wajib baginya untuk membayar diat. Dokter gadungan atau dokter beneran tetapi tidak melakukan praktek sesuai dengan SOP. Nah, melakukan praktek sesuai dengan SOP inilah yang kita katakan al-jawazus syar'i, melakukan perbuatan yang diperbolehkan menurut syar'i, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan bidangnya. Dia melakukan suatu tindakan operasi misalnya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pasien meninggal dunia, maka dokter bebas dari tuduhan, bebas dari pembunuhan, bebas dari yaitu tanggung jawab. Meskipun tidak adanya tanda tangan. Biasanya kan gitu ya. Kalau ada operasi besar, pihak dokter akan meminta tanda tangan kepada keluarga. Kalau ada apa-apa jangan nuntut, gitu ya.
Meskipun nggak ada itu, kalau seandainya setelah melakukan operasi ternyata pasien meninggal dunia, dokter bebas. Lain halnya apabila dokter itu yang pertama gadungan, atau yang kedua dokter yang tidak melakukan penanganan sesuai dengan standar operasional yang diberlakukan dan terbukti, maka dia terkena tuntutan pembunuhan. Nah, oleh karenanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh dokter tersebut adalah perbuatan yang diperbolehkan secara syar'i, sehingga apapun yang terjadi mereka bebas dari tuduhan pembunuhan dan yang semisalnya, bebas dari tanggung jawab. Nah, ini yaitu makna dari kaidah al-jawazu syar'i yunafi ad-dhaman. Dan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tatabbaba wa la yu'lamu minhu tibbun fahuwa dhaminun. Yang artinya, barang siapa yang melakukan praktek tabib, praktek apa? Kedokteran, padahal tidak diketahui ia ahli dalam tib, dalam kedokteran, maka ia menanggung kerugian. Kalau sampai meninggal dunia, maka ada kewajiban membayar diat. Kalau sampai penyakitnya parah, maka ia wajib untuk membayar biaya pengobatan tersebut dan yang semisalnya. Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang bidan. Ini yang sering dituntut. Seorang bidan yang melakukan praktek persalinan. Lalu ternyata qadarullah bayi yang lahir meninggal dunia. Kira-kira bagaimana? Apakah bidan itu bertanggung jawab atau tidak? Ya, dilihat sesuai dengan SOP atau tidak. Kalau bidan itu melakukan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, dan bidan itu memang bidan beneran, ahli, ya, maka apabila Allah takdirkan bayi yang lahir meninggal dunia, dia lepas dari kesalahan, lepas dari tanggung jawab. Namun kalau ternyata bidannya melakukan pelanggaran, melanggar prosedur sehingga melakukan perbuatan yang dilarang, itu intinya. Melakukan prosedur yang berlaku, inilah perbuatan yang diperbolehkan. Al-jawazu syar'i, ahli bidan, ahli persalinan, kemudian praktek persalinan, sudah mendapatkan sertifikat. Namun ternyata Allah takdirkan bayinya meninggal dunia, ya sudah. Nah, keluarga harus legowo, keluarga harus menerima. Lain halnya apabila terbukti bidan tersebut melakukan praktek, apa istilahnya, malpraktek ya. Sudah berusaha namun ternyata bayi nggak keluar, yang harusnya mungkin merujuk ke rumah sakit lalu disesar, ternyata dia melakukan inovasi, pokoknya ya gimana caranya, ternyata meninggal dunia. Maka bidan semacam ini bisa dituntut. Karena apa? Dia melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pegang kaidah ini. Kalau kita mau menuntut seseorang, kalau kita mau ya menuduh seseorang, yang kita tuntut itu melakukan perbuatan yang melanggar, enggak? Ya, apapun perbuatan, apapun prakteknya, apapun perbuatannya. Tukang misalnya, kerjanya sudah benar enggak? Sudah dengan prosedur enggak? Sesuai. Ternyata ada yang salah, ada yang keliru, sehingga memecahkan bagian rumah atau ternyata ini dan itu, ya tidak terkena tuntutan ganti rugi.
Tapi kalau ternyata menyalahi prosedur, melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut kaidah ilmu pertukangan misalnya, maka ia bisa dituntut ganti rugi. Ini pegang kaidah ini. Jadi sebelum kita menuntut orang, kita lihat dulu orang yang kita tuntut itu apakah dia melakukan perbuatan yang dilarang menurut syar'i, dan batasan dilarang menurut syar'i sesuai dengan kaidah ilmu yang ia tekuni. Dokteran, apakah sesuai dengan kaidah kedokteran? Pertukangan, apakah sesuai dengan kaidah pertukangan? Ya, persalinan, apakah sesuai dengan kaidah persalinan, dan seterusnya. Maka jika ia melanggar kaidah yang telah ditentukan dalam bidang ilmu tersebut, maka dia bisa apa? Terkena tuntutan. Karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Wallahu taala alam bissawab. Nah, jadi ini kaidah yang ketujuh, al-jawazu syar'i yunafi ad-dhaman. Baik, selanjutnya kaidah yang ke-8. Atau sebelumnya dari kaidah ketujuh ini ada yang tanyakan? Ya. Kenyataan. Sekarang gini, kesalahan semacam itu apakah kesalahan yang menurut kaidah kedokteran harusnya tidak boleh terjadi, atau itu kesalahan yang wajar? Harusnya nggak boleh terjadi, maka dia telah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Ya, jadi karena keteledorannya kan. Beda kalau sudah melakukan dengan prosedur, tapi yang namanya nyawa Allah yang memilikinya. Tiba-tiba meninggal dunia, mungkin dari sisi lain karena kehabisan darah atau apa. Ya, tapi ini jelas-jelas memotong sesuatu yang tidak boleh dipotong. Maka ini keteledoran, kesalahan. Maka ini perbuatan yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Maka ini kesalahan dan pembohongan. Ya, namanya rumah sakit menjaga nama baik dokter ya. Ya, jadi Allah alam mereka berdosa. Mereka berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masih kaidah ini? Nggih. Perizinan itu apa bisa? Perizinan? Ya ahli. Iya. Belum punya izin. Nah, Kalau dia menolong pasien belum punya izin. Nah, intinya begini. Orang yang melakukan praktek kesehatan ya, katakanlah terapi atau yang semisalnya, ini sebenarnya diperbolehkan nggak secara peraturan negara kita? Boleh nggak orang yang tidak punya izin buka praktek? Nah, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Berarti kalau ada apa-apa ya dia terkena tuntutan tadi. Kalau sembuh pasiennya alhamdulillah merekomendasikan, tapi kalau mati nggak punya izin. Nah, ini susah manusia itu ya. Jadi kita bahasnya secara syar'i ya, seperti itu. Kalau nggak mau ngambil resiko dituntut ya jangan buka praktek, meskipun niatnya baik. Ada kita
memberlakukan kaidah untuk kemaslahatan bersama. Seahli apapun kalau ternyata dia tidak memiliki katakanlah sertifikasi yang resmi yang diterima oleh katakanlah pemerintah yang berwenang, lalu ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia menanggung. Ya, tapi itulah manusia, cari alternatif. Ya kan? Kalau ke dokter mahal, kalau ke rumah sakit mahal, alternatif aja. Begitu ada apa-apa nuntut. Nah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Secara kaidah orang yang melakukan kesalahan dalam artian melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan secara syar'i, maka kalau ada apa-apa dia menanggung. Dalam hal ini kan yang memegang kendali, memegang istilahnya peraturan untuk kemaslahatan bersama kan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah. Nah saya tanya, apakah ada selain dokter yang ada sertifikatnya untuk buka praktek itu, praktek tradisional itu, ada nggak? Hah? Dukun bayi, bidan bukan? Dukun bayi itu ada? Hah? Ada izinnya? Lain ya. Allah a'lam bishawab. Makanya saya ragu. Artinya masyarakat menilai mereka itu ahli kan gitu ya. Tapi ternyata kalau kita benturkan dengan pihak aparat masalahnya misalnya, ya kalau ternyata ada apa-apa ya kita yang disalahkan. Ya. Nah ini jadi wallahu a'lam bishawab. Karena sekarang itu semua serba harus legal kan gitu, harus legal. Kalau nggak legal ya nanti akan kena seperti ini, ya penjara dan yang semisalnya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tapi sebenarnya kalau antara pihak pasien dan yang praktek itu berdamai dalam artian membuat perjanjian tertulis, katakanlah kalau ada apa-apa kami tidak bertanggung jawab, masa sebenarnya sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Ya. Maka mungkin ini solusinya. Yang punya buka praktek tadi mungkin menyodorkan perjanjian. Kalau sampai terjadi apa-apa atas praktek yang kami lakukan, maka tidak boleh menuntut. Nah, mungkin ini solusi. Ya, sehingga pasien harus menerima. Kalau dia nggak mau menerima perjanjian itu, ya sudah, pihak katakanlah yang melakukan praktek tadi, pengobatan alternatif tadi, tidak perlu untuk mencoba untuk menyembuhkannya. Maaf saya nggak berani karena Anda nggak mau tanda tangan. Silakan cari ke yang lain. Nah mungkin ini solusi. Ya mungkin ini solusi. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tanyakan? Oke. Herbal. Dari situ kan kadang kita tahu kadang tapi sebenarnya kan harus ada izin ya. Betul. Betul. terus ada Pelanggan yang mengeluh yang ternyata itu ada indikasinya tidak boleh hamil, terus keguguran, ya. Yang salah siapa? Secara asal urufnya, ya produk yang sudah lolos izin ini sudah memenuhi standar kan? Ya, sudah memenuhi standar. Ya, apa itu istilahnya ketentuan ini dan itu. Maka pihak produsen sudah berlepas diri dari apapun yang ditimbulkan kalau memang sudah dijelaskan semuanya. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab dalam hal ini ya tentu yang salah ya
orang yang minum obat tadi, kenapa nggak baca dulu? Ya, jadi wallahu alam seperti itu. Pihak penjual ya tinggal jual aja kan. Ya, pihak penjual bertanggung jawab apabila dia menjual barang yang tidak legal. Nah, itu saja. Ya. Tapi kalau sudah menjual barang yang legal, sudah ada izinnya, BP POM tadi yang semisalnya, lalu ternyata diminum oleh orang yang tidak teliti di dalam membaca ketentuan dari obat tersebut, maka ya salah sendiri. Mungkin seperti itu. Allah alam. Baik, kita lanjutkan kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 yaitu berbunyi al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Al-maisuru sesuatu yang mampu dilaksanakan, la yasqutu tidak gugur bil ma'suri dengan adanya sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan. Kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Makna kaidah al-maisuru adalah perintah Allah azza wajal dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mudah dan sanggup dilaksanakan oleh seorang hamba. Itu al-maisur. Sedangkan al-ma'sur adalah sesuatu yang sulit atau tidak sanggup dilaksanakan oleh seseorang. Jadi maisur itu yang bisa dilaksanakan, ma'sur yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi makna kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang sanggup dilaksanakan tidak bisa gugur dengan adanya sesuatu yang tidak sanggup dilaksanakannya, meskipun yang mampu dilaksanakannya itu hanya sebagian saja. Langsung ke contoh mudah. Seseorang yang sudah wajib melaksanakan sholat, sedangkan dia belum hafal surat Al-Fatihah, belum hafal semua surat Al-Fatihah. Hafalnya hanya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Seterusnya enggak hafal dia. Ya, maka perhatikan. Al-maisur itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin sampai maliki yaumiddin. Sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin itu al-ma'sur. Bisa dipahami ya? Untuk kasus orang ini, orang yang belum hafal semua surat Al-Fatihah, hafalnya hanya sampai sampai maliki yaumiddin. Coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terusnya belum hafal. Maka bacaan Al-Fatihah yang dihafal ini namanya al-maisur, sesuatu yang mudah dilakukan baginya, sesuatu yang sanggup dilakukan baginya. Sedangkan mulai iyyaka na'budu sampai waladhdallin ini al-ma'sur, sesuatu yang tidak sanggup dia lakukan. Maka makna kaidah ini al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Hafalnya dia sebagian surat Al-Fatihah tidak menggugurkan kewajibannya untuk membaca surat Al-Fatihah semampunya, meskipun sisanya dia nggak mampu. Maka wajib bagi dia untuk membaca sebagian yang hafal tersebut. Adanya beberapa ayat yang belum dia hafal tidak berkonsekuensi gugurnya bacaan yang telah dia hafal. Artinya, kalau orang itu mampunya hanya sampai maliki yaumiddin, ya baca sampai maliki yaumiddin. Bukan berarti gugur membaca Al-Fatihah. Ya, saya mau sholat tapi belum hafal Al-Fatihah, belum hafal Al-Fatihah, maka baca sehafalnya. Saya cuma hafal alhamdulillah saja, ya sudah baca alhamdulillah. Misalnya, ya. Sehingga jangan karena belum hafal seluruh surat Al-Fatihah akhirnya dia tidak membaca surat
Al-Fatihah. Jadi baca semampunya. Dan ini di antara dalil yang akan dibawakan nanti adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Nah ini. Kita baca dalil kaidah. Dalil atas kaidah ini diambil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Juga firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan juga sabda Rasulullah SAW, idza amartukum bi syai'in fakhudhu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Apabila aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan atas kaidah ini. Sudah kan? Belum? Hah? 52. Taib. Nah, jadi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat ini dan juga Rasulullah SAW dengan hadisnya menunjukkan kita wajib melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau kita mampunya hanya sampai sini, maka lakukan sampai situ. Ya, kecuali nggak mampu sama sekali, maka gugurlah kewajiban tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, ayat dan hadis ini juga yang semisalnya memberikan sebuah faedah bahwa seseorang itu hanya terbebani sesuatu yang mampu dia laksanakan. Maka kalau dia hanya mampu sebagian ibadah, maka itulah yang wajib dilaksanakan. Seperti di Al-Fatihah, mampunya hanya sampai Maliki Yaumiddin, maka kerjakan semampunya, sisanya sambil dipelajari, sambil dihafalkan pada masa berikutnya. Salat misalnya, ya hafalnya cuman zikir-zikir tertentu saja. Zikir ketika tahiyat belum hafal, zikir ketika i'tidal belum hafal misalnya, maka lakukan semampunya. Ya, sesuatu yang belum dihafal dan dikuasai secara keseluruhan tidak menggugurkan sesuatu tersebut. Ini maknanya. Maka kalau dia hanya mampu sebagian ibadah, maka itulah yang wajib dia laksanakan. Dan yang dia mampu ini tidak gugur dengan adanya sesuatu yang tidak dia mampu. Ini makna kaidah. Al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Sesuatu yang bisa dia lakukan tidak gugur dengan sesuatu yang tidak mampu untuk ia lakukan. Ini sudah adzan ya. Tayyib. Fadhal, mungkin adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah penjelasan singkat dari makna kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Demikian pula dalil kaidah dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Adapun penerapan kaidah insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala, karena penjelasannya cukup panjang dan cukup sedikit rumit. Kenapa? Karena ternyata tidak semua hal yang sesuai dengan kemampuan itu menjadikan seseorang melakukan hal tersebut. Kalau yang tadi Al-Fatihah nggak bisa baca penuh, baca setengah semampunya boleh. Dan ini tidak berlaku bagi puasa. Gimana puasa? Saya nggak mau puasa sampai maghrib, saya puasa sampai jam 7 pagi saja. Apakah dibenarkan? Tidak. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi ada kaidah kapan sesuatu itu tetap harus dilakukan semampuannya, kapan sesuatu itu tidak harus dilakukan sempurna. Insya Allah pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Sampai sini ada yang tanyakan? Baik dari kaidah yang sebelumnya, kaidah ke-7 al-jawazu syar'i la yunafi dhaman, maupun kaidah yang barusan al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Baiklah, jika tidak ada yang tanyakan, kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.